Aku terbangun di tengah malam, jantung berdegup kencang saat melihat pesan di ponselku. Oto itu, pacarku, Rina, sedang mencium sahabatku, Maya, di sebuah pesta yang seharusnya hanya acara biasa. Aku menatap layar, dunia seolah runtuh, dan air mata mengalir tanpa suara di kamar kecil apartemenku di Jakarta yang pengap ini. Pagi harinya, aku berpura-pura biasa saja saat sarapan dengan keluarga. Ibu sibuk mengaduk nasi goreng, sementara ayah membaca koran dengan wajah tegang. "Kamu harus segera menikah, Sari," kata ayah tiba-tiba, suaranya tegas seperti biasa. Aku mengangguk lemah, tapi pikiranku melayang ke Rina. Kami bertemu 2 tahun lalu di kampus Universitas Indonesia saat kuliah sastra. Rina dengan senyumnya yang cerah, rambut hitam panjang yang selalu tergerai bebas, membuat hatiku bergetar pertama kali. Aku, Sari, gadis biasa dari keluarga konserati di Jakarta Selatan, tak pernah membayangkan akan jatuh cinta pada sesama perempuan. Tapi Rina membuat semuanya terasa benar. Hari itu aku menghindari panggilan Rina. Aku pergi ke kampus, berusaha fokus pada kuliah tentang psikologi sosial. Dosen membahas tentang identitas diri dan tekanan masyarakat, kata-katanya seperti menusuk. Di Indonesia, norma sosial seringkali menekan individu untuk menyesuaikan diri, bahkan jika itu berarti menyembunyikan jati diri sejati. Aku menunduk, ingat bagaimana keluargaku selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Ayah, seorang pengusaha sukses, ingin aku menikah dengan anak temannya, seorang pria bernama Andi yang bekerja di bank. "Itu demi masa depanmu," katanya selalu. Sore itu aku akhirnya bertemu Rina di kai kecil dekat kampus. Wajahnya pucat saat melihatku. "Sari, itu bukan seperti yang kamu lihat," katanya cepat, tangannya gemetar memegang cangkir kopi. Aku diam, menatapnya tajam. "Maya bilang itu cuma lelucon mabuk," lanjutnya, tapi suaranya ragu. "Maya, sahabat kami bertiga sejak SMA, selalu menjadi penghubung. Tapi sekarang, Oto itu membuat semuanya berubah." "Kenapa kamu lakukan itu?" tanyaku, suara pelan tapi penuh amarah. Rina menunduk, "Aku takut, Sari. Keluargaku tahu tentang kita. Mereka mengancam akan memutuskan hubungan jika aku tak berubah." Aku terkejut. Keluarga Rina, yang tinggal di Bandung, memang lebih liberal daripada keluargaku, tapi ternyata tidak sepenuhnya. Ayah Rina, seorang dosen, pernah bilang bahwa cinta seperti kami adalah penyimpangan. Rina menangis, Maya membantu aku berpura-pura. "Kami pikir dengan Oto itu keluargaku akan percaya aku sudah normal. Aku merasa dikhianati. Jadi kamu gunakan Maya untuk menutupi kita. Dan aku yang jadi korban." Rina menggeleng tapi aku sudah berdiri, meninggalkannya di kai itu. Malam itu aku pulang ke rumah dengan hati hancur. Ibu menyambutku dengan senyum, "Ada kabar baik, Sari. Andi mau datang besok untuk makan malam." Aku mengangguk, tapi dalam hati aku berpikir tentang pilihan. Apakah aku harus berpura-pura seumur hidup? Tekanan dari keluarga makin kuat. Ayah sering bilang, di masyarakat kita, perempuan harus punya keluarga yang benar. Aku tahu, di Indonesia, masih tabu. Berita tentang diskriminasi sering muncul, dari pelecehan verbal hingga kekerasan. Aku ingat teman kuliah yang diusir dari rumah karena orientasinya. Keesokan harinya, Andi datang. Dia pria tampan, sopan, tapi hatiku tak bergetar. Saat makan malam, ayah berbicara tentang rencana pernikahan. "Kalian cocok," katanya. Aku tersenyum palsu, tapi pikiranku pada Rina. Setelah makan, aku ke kamar, menelepon Maya. "Kenapa kamu lakukan itu?" tanyaku marah. Maya diam sebentar, lalu bilang, "Aku cinta Rina, Sari. Aku bantu dia, tapi sebenarnya aku ingin dia putus darimu." Aku terdiam, dunia berputar.
Pengkhianatan ganda. Aku memutuskan untuk konfrontasi. Besoknya aku ajak ketiganya bertemu di taman kota. Rina datang lebih dulu, matanya merah karena menangis. Makan aku, Sari. Tapi saat Maya datang, suasana tegang. Maya, katakan yang sebenarnya, kataku. Maya menatap Rina, aku sudah bilang aku cinta dia. Rina terkejut, Maya itu bohong. Tapi Maya tersenyum getir, tidak, Rin. Aku lakukan ini karena aku ingin kamu sadar bahwa Sari tak pantas untukmu. Keluargamu butuh bukti dan aku beri itu. Pertengkaran meledak. Aku marah pada Maya, Rina bingung, dan aku merasa sendirian. Kalian berdua hancurkan aku, kataku sebelum pergi. Di rumah, ayah menunggu. Kamu tampak gelisah. Apa masalah dengan Andi? Aku diam, tapi dalam hati konflik batin makin dalam. Aku cinta Rina, tapi tekanan masyarakat membuatku ragu. Apakah aku harus bertahan atau menyerah? Hari-hari berikutnya, aku hindari semua orang. Di kampus, aku fokus pada tugas, tapi pikiran tak tenang. Seorang teman, Lina, mendekat. Kamu tampak sedih, Sari. Mau cerita? Lina tahu tentang orientasiku, dia satu-satunya yang mendukung. Ini tentang Rina dan Maya, kataku. Lina mendengar, lalu bilang, di Indonesia, cinta seperti ini sulit, tapi kamu harus kuat. Jangan biarkan masyarakat menentukan hidupmu. Tapi malam itu, ayah memanggilku. Aku dengar rumor tentang kamu. Apa benar kamu suka perempuan? Aku terkejut, siapa yang bilang? Mungkin Maya. Ayah marah, itu dosa. Kamu harus berubah. Aku menangis, ayah, ini aku yang sebenarnya. Tapi ayah menggeleng, besok kamu ikut terapi konversi. Hatiku hancur. Pilihan salah, bertahan atau patuh. Aku kabur malam itu ke apartemen Rina. Dia membuka pintu, terkejut. Sari, apa yang terjadi? Aku cerita semuanya. Rina memelukku, aku salah. Maya bohong, dia ingin pisahkan kita. Kami berbicara panjang, tapi tekanan luar makin besar. Besoknya, keluarga Rina datang ke Jakarta. Mereka tahu tentang Otto, tapi sekarang curiga lagi. Rina, putuskan hubungan itu, kata ayahnya. Konflik memuncak. Aku dan Rina harus memilih cinta atau keluarga. Pagi setelah kabur, aku dan Rina duduk di balkon apartemennya, memandang hiruk-pikuk Jakarta. Mobil-mobil berlalu lalang di bawah, seperti kehidupan yang tak pernah berhenti. Kita harus bicara dengan Maya, kata Rina tegas. Aku mengangguk, meski hati masih sakit. Maya yang dulu sahabat setia, kini jadi musuh. Kami bertiga pernah berjanji saling dukung Disma, tapi cinta membuat semuanya berubah. Kami bertemu Maya di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Wajahnya tenang, tapi matanya gelisah. Kenapa kamu lakukan ini, Maya? Tanya Rina langsung. Maya menatap kami bergantian, lalu sigap, karena aku tak mau kalian menderita. Masyarakat Indonesia tak siap untuk cinta seperti ini. Lihat saja berita, pasangan diusir dari kampung, diintimidasi. Aku marah, itu alasanmu khianati kami. Maya tersenyum pahit, aku cinta Rina sejak lama. Tapi aku tahu dia pilih kamu. Jadi aku buat Otto itu untuk buat kalian putus, dan keluarga Rina percaya dia normal. Rina terdiam, wajahnya memucat. Kamu egois, Maya. Maya bangkit, mungkin. Tapi pikirkan, keluargamu, Sari, akan hancurkanmu. Dan Rina, ayahmu akan potong biaya kuliah. Dia pergi, meninggalkan kami dalam keheningan. Aku pegang tangan Rina, kita harus kuat. Tapi dalam hati, aku ragu. Apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan?
Kembali ke apartemen, telepon berdering. Ayahku. Pulang sekarang, Sari. Atau jangan pernah kembali. Suaranya dingin. Aku menangis, ayah, beri aku waktu. Tapi dia tutup telepon. Rina memelukku, kita bisa lari ke Bali atau tempat lain. Tapi aku tahu itu tak semudah itu. Di Indonesia, hukum tak lindungi kami sepenuhnya. Ada undang-undang anti-LGBTQ di beberapa daerah, dan opini publik masih negatif. Sore itu kami putuskan bicara dengan keluarga Rina dulu. Mereka datang dari Bandung, ayah dan ibu Rina. Di ruang tamu apartemen, suasana tegang. Ayah Rina, Profesor Hadi, menatap kami tajam. Rina, apa ini benar? Kamu dan Sari? Rina mengangguk, ya ayah. Kami saling cinta. Ibu Rina menangis, ini salah. Apa kata tetangga? Profesor Hadi marah, aku tak ingkan. Kamu harus ikut terapi atau aku hentikan semua dukungan. Rina tegar, ayah, ini bukan penyakit. Debat panas, aku diam, merasa asing. Akhirnya, mereka pergi dengan ultimatum, putus atau kehilangan keluarga. Rina menangis di pelukanku. Aku tak mau kehilanganmu, Sari. Tapi malam itu aku mimpi buruk, keluargaku mengusirku, masyarakat mengejek. Bangun pagi, aku bilang, mungkin kita harus pisah sementara. Rina terkejut, tidak. Kita lawan bersama. Tapi tekanan makin berat. Beberapa hari kemudian, Andi menelepon. Sari, ayahmu bilang kita harus bertemu. Aku setuju bertemu di restoran mewah. Andi sopan, aku tahu kamu tak suka aku, tapi ini demi keluarga. Aku jujur, aku cinta orang lain. Andi tersenyum, perempuan. Aku terkejut. Bagaimana tahu? Rumor di kampus. Dia bilang, aku dukungmu, Sari. Tapi ayahmu tak akan paham. Pulang, aku temui Lina lagi. Apa yang harus kulakukan? Lina saran, cari komunitas LGBT di Jakarta. Ada support group. Aku ragu, tapi ikut. Di pertemuan rahasia di sebuah kai, aku bertemu orang-orang seperti kami. Mereka cerita pengalaman, diusir, tapi bangkit. Seorang wanita, Nita, bilang kamu harus pilih, hidup bohong atau bebas. Itu membuatku berpikir. Tapi konflik belum selesai. Maya menelepon Rina, aku minta maaf. Aku akan bantu kalian. Rina curiga, tapi setuju bertemu. Di pertemuan, Maya bawa bukti, rekaman percakapan dengan keluarga Rina. Aku rekam saat mereka bicara buruk tentang kalian. Tapi saat kami dengar, ternyata Maya edit rekaman itu untuk buat keluarga Rina tampak lebih buruk. Kenapa lagi, Maya, tanya aku. Maya menangis, aku tak mau kalian bersama. Ma. Pengkhianatan lagi. Rina marah, putus persahabatan dengan Maya. Tapi kerusakan sudah terjadi. Keluarga Rina semakin yakin untuk pisahkan kami. Ayah Rina datang lagi, Rina, pilih kami atau Sari. Rina ragu, matanya penuh air mata. Ayah, aku cinta Sari. Profesor Hadi pergi, kamu bukan anakku lagi. Malam itu, Rina hancur. Aku peluk dia, tapi dalam hati, aku tahu pengorbanan ini besar. Besoknya, ayahku datang ke apartemen. Sari, pulang. Dia lihat Rina, marah besar. Ini penyimpangan. Debat sengit, ayah tarik tanganku. Rina coba hentikan, tapi ayah dorong dia. Aku teriak, cukup, ayah. Aku pilih tinggal dengan Rina. Tapi konsekuensi datang. Ayah potong biaya kuliahku. Aku harus kerja paruh waktu di KAI. Rina juga, keluarganya hentikan dukungan. Kami berjuang, tapi cinta kami diuji. Maya menghilang, tapi rumor menyebar di kampus.
Teman-teman menjauh, dosen curiga. Suatu hari, di kuliah, dosen bahas etika. Apa benar mencinta sesama jenis salah? Debat kelas panas. Aku diam, tapi hati bergejolak. Setelah kelas, seorang teman dekati, aku dukungmu, Sari. Itu harapan kecil. Tapi tekanan sosial makin kuat. Di media sosial, postingan anti muncul. Kami rasakan tatapan aneh di jalan. Rina bilang mungkin kita harus sembunyi. Tapi aku tolak, tidak, kita lawan. Konflik memuncak saat keluarga kami gabung kekuatan. Beberapa minggu setelah putus hubungan dengan keluarga, aku dan Rina hidup sederhana di apartemen kecil. Kami kerja shift malam di KAE, belajar siang hari. Tapi kelelahan mulai terasa. Ini berat, Sari, kata Rina suatu malam saat kami makan mie instan. Aku pegang tangannya, kita bisa. Tapi dalam hati aku ragu. Pengorbanan ini kehilangan keluarga, stabilitas finansial, dan rasa aman. Suatu hari, ibuku menelepon. Sari, pulanglah. Ayah sakit karena kamu. Hatiku hancur. Ayah, yang selalu tegas, kini sakit jantung. Ini karena stres dari kamu, kata ibu. Aku menangis, Ma, Bu. Tapi ibu bilang putus dengan Rina, maka ayah sembuh. Ultimatum itu menusuk. Aku cerita pada Rina, dia diam pergi saja, Sari. Jangan karena aku. Aku tak bisa. Tapi konflik batin makin dalam. Di satu sisi, cinta pada Rina, di sisi lain, tanggung jawab pada keluarga. Di Indonesia, nilai keluarga sangat kuat. Filial piety, seperti kata dosen, sering kali mengorbankan kebahagiaan pribadi. Aku ingat cerita teman di support group, banyak yang depresi karena tekanan ini. Keesokan harinya, aku kunjungi ayah di rumah sakit. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Kamu kembali, tanyanya lemah. Aku mengangguk, ya, ayah. Tapi aku tak bisa ubah siapa aku. Ayah menggeleng, itu pilihan salah. Masyarakat akan tolak kamu. Debat pelan, tapi ibu campur, cukup. Pulang dan nikah dengan Andi. Aku pergi dengan hati berat. Rina menunggu di apartemen. Bagaimana? Aku cerita, dia peluk aku. Kita harus bertahan. Tapi malam itu, Maya muncul lagi. Dia ketuk pintu, wajahnya menyesal. Aku salah. Aku sebarkan rumor untuk pisahkan kalian. Rina marah, pergi. Tapi Maya bilang, aku punya rencana. Aku bisa bicara dengan keluarga kalian, bilang Oto itu palsu. Aku curiga, kenapa sekarang? Maya menangis, karena aku lihat kalian menderita. Aku egois dulu. Kami setuju, tapi hati-hati. Maya bicara dengan ayah Rina dulu. Di telepon, dia jelaskan semuanya. Oto itu bohong, Pro. Rina cinta Sari, tapi itu hak mereka. Ayah Rina marah, tapi mulai ragu. Lalu Maya ke rumahku. Oto itu aku buat untuk bantu Rina, tapi sekarang aku sadar salah. Ayahku dengar, tapi tetap keras. Tak ada ma untuk penyimpangan. Tapi benih keraguan ditanam. Beberapa hari kemudian, Andi datang lagi. Sari, aku tak mau paksa. Aku bilang pada ayahmu bahwa aku tak setuju pernikahan paksa. Aku terima kasih. Andi bilang, di Jakarta ada perubahan lambat. Ada organisasi seperti Arus Pelangi yang advokasi hak LGBTQ. Itu beri harapan. Tapi konflik baru muncul. Di kampus, ada demo anti-LGBTQ oleh kelompok konservatif. Mereka bagikan pamflet, lindungi moral bangsa. Aku dan Rina hindari, tapi seorang teman lapor, mereka tahu tentang kalian. Malam itu kami dapat ancaman anonim di media sosial, hati-hati penyimpang.
Rina takut, mungkin kita pindah kota. Tapi aku tolak, tidak, kita hadapi. Kami ikut pertemuan support group lebih sering. Di sana, Nita cerita pengalamannya, aku kehilangan pekerjaan karena orientasi, tapi sekarang aku bangun bisnis sendiri. Inspirasi itu kuatkan kami. Suatu hari, ayah Rina datang ke apartemen. Rina, aku pikir ulang. Maya bilang benar, Otto itu palsu. Rina menangis, ayah mau terima. Profesor Hadi diam, belum sepenuhnya. Tapi aku tak mau kehilangan anak. Mereka peluk, aku tersenyum dari jauh. Tapi ayahku masih keras. Aku putuskan konfrontasi akhir dengan ayah. Di rumah, aku bilang, ayah, aku cinta Rina. Ini bukan pilihan, ini aku. Ayah marah, apa kata masyarakat? Kamu akan kesulitan kerja, hidup. Aku balas, lebih sulit hidup bohong. Ibu campur, berikan waktu, ya. Ayah pergi ke kamar, tapi itu langkah pertama. Maya setelah minta maaf, menghilang dari hidup kami. Dia pindah ke Surabaya katanya untuk mulai baru. Pengkhianatannya buat kami lebih kuat, tapi luka masih ada. Hari-hari berlalu, kami bangun hidup baru. Aku dapat beasiswa, Rina kerja relance. Tapi tekanan masyarakat tetap. Di berita ada kasus pasangan lesbian diusir dari apartemen. Kami hati-hati, tapi tak sembunyi. Suatu malam, Rina bilang, apakah kita benar? Aku jawab, ya, karena kita bahagia. Tapi mimpi buruk datang lagi, ayah sakit parah. Besoknya, ibu telepon, ayah kritis. Datanglah. Aku pergi, Rina ikut. Di rumah sakit, ayah lihat kami, Rina. Kamu. Rina mengangguk. Ayah diam, lalu bilang, makan ayah. Air mata mengalir. Ayah sembuh lambat, tapi mulai terima. Tapi bukan akhir bahagia. Masyarakat masih jugi. Di kampus, dosen tolak tesis kami karena kontroversial. Kami lawan, tapi capek. Konflik puncak, keluarga gabung untuk selamatkan kami. Setelah ayah sembuh, keluarga kami mulai bicara. Ayahku undang keluarga Rina ke rumah. Suasana tegang seperti pertemuan diplomatik. Kami harus bahas ini, kata ayahku. Profesor Hadi setuju. Ibu-ibu saling pandang, Rina dan aku pegang tangan di bawah meja. Debat dimulai. Ayahku, ini tak sesuai agama dan budaya. Profesor Hadi, tapi anak kami bahagia. Aku campur, ayah, kami tak minta izin, tapi pengertian. Ibu Rina bilang, di aman sekarang, banyak yang berubah. Tapi ayahku keras, di Indonesia, ini tabu. Apa kata saudara? Debat panjang, emosi tinggi. Akhirnya, kesepakatan sementara, kami boleh bersama, tapi tak publik. Jangan buat malu keluarga, kata ayahku. Kami setuju, tapi hati tak puas. Ini kompromi, bukan penerimaan. Hidup berlanjut. Kami lulus kuliah, dapat kerja. Aku di penerbitan, Rina di desain grafis. Tapi di kantor, rumor muncul. Rekan kerja bisik-bisik, mereka lesbian. Bos panggil aku, ini tak pengaruh kerja, tapi hati-hati. Tekanan sosial nyata. Suatu hari, kami ikut parade Pride secara rahasia di Jakarta. Meski tak resmi, rasanya bebas. Tapi Otto bocor online. Keluarga marah besar. Ayahku telepon, kamu hancurkan nama baik. Rina dapat ancaman dari anonim. Maya muncul lagi, ya pesan. Aku lihat berita. Ma, aku yang bocorkan dulu. Rina blokir dia. Pengkhianatan lama masih menyakitkan. Konflik memuncak saat ayahku ultimat, pilih keluarga atau Rina. Aku pilih Rina. Ayah usir aku.
Aku pindah sepenuhnya ke apartemen Rina. Sakit, tapi bebas. Beberapa bulan kemudian, kami bangun komunitas kecil. Berteman dengan pasangan lain. Mereka bantu kami hadapi diskriminasi. Satu teman, Dini, cerita, aku kehilangan anak karena hak asuh ditolak gara-gara orientasi. Itu buat kami sadar, perjuangan panjang. Di kerja, aku promosi, tapi rekan iri sebarkan rumor. Aku hampir dipecat, tapi lawan dengan bukti kinerja. Rina juga, desainnya dipuji, tapi klien tolak karena tahu tentang kami. Malam tahun baru, kami di atap apartemen, lihat kembang api. Tahun ini akan lebih baik, kata Rina. Tapi besoknya, berita buruk, undang-undang anti-LGBTQ diusulkan di BR. Kami takut, tapi ikut petisi online. Ayah Rina mulai lembut. Dia kunjungi kami, bawa makanan. Aku belajar, Rin. Ada buku tentang ini. Progres kecil. Tapi ayahku masih dingin. Ibu diam-diam hubungi aku, ayah rindu, tapi gengsi. Aku kunjungi diam-diam, tapi ayah tolak bicara. Suatu hari, kecelakaan terjadi. Rina jatuh sakit, demam tinggi. Di rumah sakit, dokter tanya keluarga. Aku bilang, aku pasangannya. Perawat pandang aneh, tapi ingkan. Keluarga Rina datang, ayahku juga dengar, datang. Di sana, ayah lihat aku rawat Rina. Kamu sungguh cinta dia, katanya pelan. Aku mengangguk. Itu momen tikten. Rina sembuh, keluarga mulai terima. Tapi masyarakat belum. Di acara keluarga, saudara bisik, mereka aneh. Kami abaikan. Tahun berlalu, kami lebih kuat. Aku tulis buku tentang pengalaman anonim. Dapat respon positif dari komunitas. Tapi luka lama muncul. Maya hubungi lagi, aku menikah sekarang dengan pria. Ma atas semuanya. Rina balas, semoga bahagia. Penutupan. Hidup kami sekarang bahagia tapi waspada. Kami bantu orang lain jadi mentor di support group. Tapi pertanyaan tetap, apakah semua pengorbanan ini layak? Waktu berlalu dan kami akhirnya pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta. Hidup lebih tenang tapi bayang-bayang masa lalu masih ada. Suatu hari, ayahku datang tak diundang. Sari, aku baca buku tentang LGBT. Mungkin aku salah. Air mata mengalir. Kami peluk, rekonsiliasi lambat. Keluarga Rina juga sekarang dukung penuh. Mereka bahkan kunjungi kami rutin. Tapi masyarakat luas masih sulit. Di berita kasus diskriminasi meningkat. Kami ikut kampanye, tapi hati-hati. Rina dapat proyek besar, desain untuk kampanye hak manusia. Aku bangga. Tapi tantangan baru, rekan kerja Rina, seorang wanita, dekati dia. Aku cemburu, ingat Maya. Siapa dia, tanyaku. Rina jelas, hanya teman. Tapi konflik batin muncul lagi. Kami bicara terbuka, perkuat hubungan. Kita sudah lewati banyak, jangan ragu, kata Rina. Tahun berikutnya, kami adopsi anjing, simbol keluarga kecil kami. Hidup normal, tapi tak pernah lupa perjuangan. Di akhir, aku renungkan semuanya, pengkhianatan Maya, ultimatum keluarga, tekanan sosial. Semua buat kami lebih kuat, lebih sadar. Apakah mencinta sesama jenis di masyarakat seperti Indonesia selalu berarti pengorbanan yang tak adil, atau justru itu yang membuat cinta itu lebih berharga?